Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair libtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jamit tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahil ulama ila amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin wa sufin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Imam Ghazali summa ila Kyai Haji Muhammad Mastura summa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina summa muallif hadzal kitab Muhammad Ali As-Sabuni mufassir fi Safwatut Tafasir sayulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita mutolaah kembali, mudzakarah kembali Al-Quran, masih surat Al-Baqarah. Sekarang ayat 26 ya. Kemarin ayat 25 membicarakan tentang bagaimana penduduk surga itu luar biasa nikmatnya. Bahkan walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Pasangan-pasangan di surga itu mutahharatun ya. Mutahharatun suci, bersih. Bahkan perempuannya itu menurut Imam Mujahid mutahharatun minal haidi wan nifas wal ghaid wal bauli wan nikham ya. Jadi bersih dari haid, bersih dari nifas, bersih dari kotoran, tidak buang air besar, tidak buang air kecil ya. Bagaimana makannya itu? Apakah dikeluarkan dengan BAB dan buang air kecil? Tidak. Tapi hanya keluar keringat yang keringatnya itu wangi. Itu bagian dari nikmat ahlul jannah, nikmatnya surga. Itu Al-Baqarah ayat 25. Sekarang kita masuk Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha
Innallaha sesungguhnya Allah la yastahyi tidak malu-malu, dari kata haya, tidak malu-malu, tidak segan-segan, ayyadriba masalah. Ayyadriba asalnya memukul, tetapi di sini bermakna menjadikan. Sesungguhnya Allah tidak malu-malu menjadikan masalah perumpamaan ma ba'udotan. Ba'udotan itu diartikan sebagai nyamuk, ya, nyamuk. Tapi di tafsir yang lain lalat, ya. Sini nyamuk. Pama fauqaha, bahkan lebih kecil dari nyamuk tersebut. La yastahyi, ya, Allah tidak malu-malu, tidak segan-segan. Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haq. Fa ammal ladina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui annahul haq, bahwa sesungguhnya itu adalah kebenaran. Perumpamaan atau Allah memberikan perumpamaan seperti itu diimani oleh orang-orang yang beriman, bahwa itu adalah annahul haq, itu adalah kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Tuhan kita semua, ya. Jadi innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan, ay innallaha la yastankifa wa la yamtani'a an ayyadriba, ay masalun kana bi ayyi syai'in kana saghiran kana au kabiran, ya. Jadi Allah tidak segan-segan, tidak malu-malu memberikan perumpamaan saghir, bahkan lebih kecil dari makhluk yang diumpamakan oleh Allah, au kabir, atau dengan makhluk yang lebih besar, ya. Ba'udotan fama fauqaha, ay sawa'un kana hadal misal bil ba'udoh nyamuk, ya, au bima haudunaha fil haqarah was sughra. Nah, jadi bahkan dengan makhluk-makhluk yang lebih kecil dari itu, la yastahyi, tidak malu-malu, tidak segan-segan. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haq mir rabbihim, ya. Ammal mu'minuna faya'lamuna annallahu haqq, ya. Sungguhnya orang-orang mukmin mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah itu haqqun, adalah hak, benar. La yaqulu ghairul haq wa anna hadzal misal min indillah. Perumpamaan ini adalah di sisi Allah adalah sesuatu yang hak. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Orang-orang kafir, nah, di sini ada dua istilah. Pertama alladzina amanu, yang kedua wa ammal ladzina kafaru fayaquluna, mereka berkata madza aradallahu bihadza masalah. Madza aradallah, mungkin bahasa kitanya apa-apaan sih Allah, gitu ya. Bihadza masalah, membuat perumpamaan semisal ini. Yudillu bihi katsir, ya. Yudillu, bisa menyesatkan bihi, dengan perumpamaan ini, kasiran, banyak manusia. Wa yahdi bihi kasiran, dan banyak memberikan petunjuk bihi, dengan perumpamaan ini, kasiran, banyak manusia. Wa ma yudillu, dan tidak menyesatkan bihi, dengan perumpamaan ini, illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Nah, di sini ada alladzina amanu wa ammal ladzina kafaru, dan ada fasiqin. Nah, jadi ada tiga kata kunci. Selain tadi la yastahyi dan ba'udoh, ya.
La yastahi, Allah tidak malu-malu ba'uduh, memberikan perumpamaan dengan nyamuk. Ingat ya, nyamuk itu kalau kita teliti oleh orang-orang tertentu, diteliti, bahkan nyamuk itu bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan cuan gitu ya dalam bahasa ini. Dengan ada nyamuk, maka orang bisa membuat obat nyamuk, bisa membuat baygon, bisa membuat obat nyamuk dan lain sebagainya. Ya, dan luar biasa. Makanya ini luar biasa. Allah memberikan perumpamaan itu bukan hal yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Nah, kata kunci yang berikutnya, alladzina amanu wa ammal ladzina kafaru, dan illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Apa itu fasik? Ya. Apa itu fasik? Nah, ini illal fasikin ay ma yudillu bihadal misal au bihadal Quran illa al kharijin an taatillah. Ya. Jadi tidak akan disesatkan dengan perumpamaan ini, ya, au bihadal Quran, atau dengan Quran ini yang memberikan perumpamaan seperti itu, illal kharijina an ta'at, ya, kecuali orang-orang yang keluar dari ketaatan, an ta'atillah, dari ketaatan kepada Allah. Jadi sekali lagi, Allah menciptakan makhluk-makhluk yang kecil, bahkan lebih kecil dari nyamuk, memberikan perumpamaan lebih kecil daripada nyamuk, itu tidak sia-sia. Semuanya bermakna, semuanya memberikan makna yang luar biasa, kecuali orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Apa itu orang-orang fasik? Alladzina yanquduna ahdallah. Nah, ini yang disebut dengan tafsir ayat bil ayat. Fasik ditafsirkan dengan alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang kuduna, melanggar ahdallah, perjanjian dengan Allah, ya, melanggar perjanjian dengan Allah. Sudahlah Allah menyatakan bahwa sholat 5 waktu itu wajib, dilanggar, ya. Di sini tafsirannya ay yang kuduna ma ahdahu ilaihim fil kitabis samawiyah, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian, ya, ilaihim fil kitabis samawiyah, ya, di dalam kitab samawi. Kitab samawi itu apa? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu kitab samawi. Ada kitab-kitab ardi, ada kitab-kitab yang dibuat oleh manusia, ya. Jadi bahkan ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi adalah agama yang memang diwahyukan oleh Allah kepada manusia. Tapi ada agama-agama ardi, agama yang merupakan ciptaan dari manusia, ya. Nah, kita bisalah menyebutkan agama samawi itu Yahudi, Nasrani, ya, termasuk Islam. Islam itu agama samawi, agama dari langit, bukan agama buatan manusia, tapi agama dari Allah, ya. Minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, min ba'di tauqidihi alaihim, ya. Setelah dikuatkan alaihim, au yang kuduna kullu ahdin wa misakin minal imani billah, atau melanggar itu terhadap perjanjian dan juga misak, ya, misak bermakna sawaun kana, muradifnya dengan ahdun, minal imani billah, ya, dari keimanan kepada Allah, wat tasdiqi bir rusuli, dengan membenarkan para rasul-rasul, wal amali bis syara'i, dan beramal dengan syariat-syariat, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tafsiran itu tadi,
alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi. Ya. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah min ba'di mitsaqihi. Ya. Min ba'di dari setelah mitsaqihi meneguhkan, wa yaqta'una dan memutuskan ma amarallahu bihi, apa-apa amaro yang Allah telah memerintahkan bihi dengan perjanjian tersebut. Ayu sholat, kemudian menyambungkan, wa yufsiduna, dan kemudian membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi ini. Ulaika humul khasirun, mereka itu semua termasuk orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Ya. Nah, di sini ada tafsirannya, wa yufsiduna fil ard. Apa itu membuat kerusakan di muka bumi itu? Bil ma'asi, dengan kemaksiatan, wal fitan, dengan fitnah-fitnah, wal man'u anil iman, dan man'u itu artinya menolak, ya. Mani itu artinya menghalangi, menolak, al iman, keimanan, wa isaratus syubuhat haulul Quran, ya, wa isaratus syubuhat haulul Quran. Nah, ini termasuk yang yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun, mereka itu semua termasuk orang-orang yang merugi. Ai ulaikal madhkurun au al mausufun bitilkal awsab al qubihah humul khasirun li'annahum istabdaluna ad-dalalah bil huda. Ya. Orang-orang khasir itu orang-orang yang mengganti, orang-orang yang mengganti dengan kesesatan, ya. Itu termasuk orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Fasara ilan nari ma'budah, ya. Maka orang itu akan dihantarkan, ya, ke dalam neraka yang, ya, menghinakan, gitu ya. Orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi itu. Apa rugi tadi? Itu tadi sudah dijelaskan, yufsiduna fil ard bil ma'asi wal fitan wal man'i anil iman wa isaratis subuhat haulul Quran, dan lain sebagainya. Itu termasuk orang-orang yang yufsiduna fil ard, ulaika humul khasirun, mereka itu termasuk orang-orang yang rugi, khasir. Kaifa takfuruna billah. Nah, ayat berikutnya, kaifa takfuruna billah. Ini kaifa takfuruna billah istifhamu litaubih. Ini istifham, pertanyaan litaubih, untuk menghinakan, ya. Wal inkar, untuk pengingkaran. Wal makna kaifa tajhadunal khaliq wa tankirunas sani, ya. Ini banyak kalimat-kalimat di dalam ayat Al-Qur'an istifham, ya. Tapi istifhamnya istifham inkari, istifham yang litaubih, ya. Nah, ini salah satunya. Kaifa takfuruna billah, bagaimana, ya, kami mengingkari billahi, terhadap Allah, wa kuntum amwatan fa ahyakum, dan kamu, padahal kamu amwatan, sebelumnya mati, fa ahyakum, kemudian kami hidupkan, ya. Nah, di sini apa maknanya? Wa kuntum amwatan, ai
wa qad kuntum fil adami nutfan fi aslabil abai wal arhamil ummahat. Jadi asalnya kita, termasuk saya, itu tidak ada, asalnya mati. Tapi kemudian ya, ini wasilahnya dengan nutfah fil aslabil aba, dari sulbinya bapak kita, wal arhamil ummahat, dan rohimnya ibu-ibu kita, ibu kita, ibunya saya, ibunya Pak Jajat, ibunya Pak Haji Weli, dan ibunya kita yang ada di sini khususnya, itu proses dari amwatan fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan, ai akhrajakum ila dunya, ukhrijukum ila dunya, kemudian Allah keluarkan, ya, Allah lahirkan, ya, ke dunia ini. Nah, jadi dalam ayat yang lain bahwa manusia itu berproses dari tidak ada, kemudian seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, karena wasilah orang tua kita, kita jadi ada. Karena wasilah pernikahan dan perkawinan orang tua kita, maka adalah kita. Oleh karena itu kita diharuskan untuk menghormati orang tua kita. Kenapa? Karena itu menjadi wasilah keberadaan kita, ya. Walaupun hakikatnya Allah yang mengadakan, tapi wasilahnya wasilah dari orang tua kita. Oleh karena itu kita harus hormat sama orang tua, ya. Jadi alangkah jeleknya kalau kita tidak hormat sama orang tua. Summa yumitukum, kemudian kita dimatikan lagi pada saatnya nanti, inda inqada'il ajal, kalau sudah masuk ajalnya, ya, dalam ayat yang lain, kalau ajal sudah tiba, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, ya, kalau ajal sudah tiba maka tidak bisa nanti aja, dan juga nanti aja, sekarang aja, nggak bisa. Kalau orang belum waktunya meninggal dunia, walaupun sakit, lama sakitnya, tapi kalau Allah belum cabut nyawanya, nggak mati-mati. Tapi kalau Allah sudah berkehendak sama manusia untuk meninggal, sekalipun orang itu nggak sakit, meninggal, ya. Meninggalnya karena wasilah apa? Boleh jadi karena tabrakan, boleh jadi karena tenggelam, ya, boleh jadi karena terkena vulkanik gunung Lekotobi dan lain sebagainya. Jadi bapak-bapak yang sering sakit, kalau memang belum takdir Allah belum meninggal, maka enggak meninggal. Dan orang yang sehat jangan berbangga diri, saya mah sehat, jauh dari kematian. Enggak begitu. Seperti yang saya sampaikan tadi subuh, ya, murid saya di Man Cibino, Man 1 Bogor, masih usia muda, baru 16 tahun. Allah sudah mencabut nyawanya, 16 tahun meninggal dunia. Kita mah sudah berapa tahun? Saya sudah 51 tahun. Pak Haji Weli sudah berapa? 17 tahun ya? 17, bukan 17, 71 kali. Ya? Nah, jadi kalau kita ngaca gitu ya, rambut kita sudah putih, jenggot kita sudah putih, jangan bersedih, justru kita harus bersyukur bahwa kita sudah sampai seusia ini masih hidup, ya. Berarti kita sudah menikmati hidup di dunia ini sudah 60 tahun. Karena orang lain mah belum tentu sampai 60 tahun masih hidup. Baru 16 tahun sudah meninggal. Baru, ya,
berapa tahun sudah meninggal di Palestina, di Lebanon, itu masih bayi sudah meninggal itu karena dibom oleh Israel. Ya, jadi takdir Allah luar biasa. Nah itu ya. Jadi kata Allah, wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Pada akhirnya nanti summa ilaihi turja'un. Ya, summa ilaihi turja'un. Kapan? Lil hisab wal jaza yaumun nusyur. Summa dzakara ta'ala burhanan 'alal ba's. Ya. Jadi nanti di yaumil hisab kita akan dikembalikan, kan dihisab ya. Jadi kalau di dunia mah ya masih boleh jadi kita belum dihisab oleh Allah, tapi sebaiknya kita menghisab diri kita. Karena kalau kita bisa menghisab diri kita, maka kita akan hati-hati dalam menjalani hidup ini ya. Oke, kita lanjutkan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya. Huwallazi zat Allah ya yang khalaqa menciptakan lakum kalian semuanya ma fil ardi sesuatu yang atau makhluk yang ada di muka bumi ini jami'an semuanya. Summastawa kemudian istawa. Nah ini hati-hati dalam menerjemahkan ayat Al-Quran. Istawa di sini bukan bersemayam, ya. Bukan bertempat tinggal. Dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, istawa ay lil iradah. Jadi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summastawa. Ya. Dialah yang telah menciptakan kamu sekalian dan apa-apa yang ada di muka bumi jami'an semuanya summastawa kemudian berkehendak. Kecuali kalau firqah mujassimah. Kalau firqah mujassimah mengartikan istawa Allah setelah menciptakan makhluk di muka bumi ini Allah bersemayam. Bersemayam di mana? Bersemayam fil arsy, di arsy. Itu dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau Allah bersemayam berarti Allah bertempat tinggal. Allah bertempat tinggal berarti Allah sama dengan makhluk, maka bertentangan dengan sifat Allah mukhalafatul lil hawadits. Nah, makanya kata-kata istawa di sini ditafsirkan dengan lil iradah, berkehendak. Ilas sama terhadap penciptaan langit ya, pasawwahunna kemudian menyempurnakan ciptaannya sab'a samawat 7 langit ya, 7 langit. Bagaimana meneliti 7 langit itu? Nah, kita dengan sami'na wa ata'na ya, karena kita belum jalan-jalan menembus ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke Sidratul Muntaha, ke Arus, ke Rafraf ya. Nah, kita mah cukup dengar dan taat sajalah, mengimani. Nah, di sini kata Pak Quraisy Shihab butuhnya iman itu di situ ya. Dalam salah satu bukunya Membumikan Al-Qur'an, Quraisy Shihab mengutip seorang filosof non muslim namanya Soren Kierkegaard ya. Soren Kierkegaard itu menghentikan penelitian karena ingin memberikan ruang untuk beriman kepada Tuhan. Nah, makanya kita ketika tidak mampu akal kita memikirkan hal-hal yang terlampau jauh, maka disitulah kita harus beriman. Sami'na wa ata'na ya. Beda dengan orang-orang Yahudi itu sami'na wa asoina, tapi orang-orang yang beriman sami'na wa ata'na. Ya udah iman aja ya. Pasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim ya. Wa huwa dan dia zat Allah bikulli terhadap segala, bikulli syai'in terhadap segala sesuatu alim,
maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Beda dengan kita. Kalau kita banyak tidak tahunya, ya. Tapi kalau Allah bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Satu ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala berfirman Rabbuka, ya, Tuhanmu, lil malaikati kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ja'il ini bimakna yaj'al, bimakna istiqbal, akan menjadikan fil ardi di muka bumi ini khalifah, seorang khalifah, ya, seorang penguasa, ya, penguasa. Siapa? Di sini diartikan udkur ya Muhammad hina qala rabbuka lil malaikah waqsus ala qaumika dzalika inni ja'ilun fil ardi khalifah ay khaliqun fil ardi wa muttakhidun fiha khalifatun yakhtalafni fi tanfidi ahkami fiha wa huwa Adam, yaitu Nabi Adam, ya, au qauman yakhlifu ba'duhum ba'dhum. Jadi yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah Nabi Adam, ya. Walaupun di tafsir yang lain kalau Nabi Adam, ya, kalau Nabi Adam itu berarti ada makhluk sebelum Adam, ya. Nah, ini memang terjadi perbedaan pendapat. Coba sekali kita baca tafsirnya Muhammad Abduh, ya, dan Rashid Ridho. Jadi Muhammad Abduh dengan Rashid Ridho itu membuat tafsir namanya Al-Manar, ya. Jadi antara guru dengan murid berkolaborasi membuat tafsir. Nah itu agak sedikit berbeda. Nah, tapi itu namanya juga tafsir, ya, mufassir. Mufassir itu terkadang beda antara yang satu dengan yang lain. Qalu, para malaikat berkata, nah ini bimakna bertanya, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menciptakan, ya Allah, fiha, di muka bumi ini, mayyufsidu fiha, orang yang senantiasa membuat kerusakan di muka bumi ini, wa yasfikud dima, dan suka menumpahkan darah, wa nahnu, padahal kami ini semua, kata para malaikat, nusabbihu, senantiasa bertasbih, bihamdika, senantiasa bertahmid kepadamu, wa nuqaddisulak, dan senantiasa mensucikanmu. Tapi kemudian ditepis paparan para malaikat, paparan malaikat ini dengan bahasa Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu daripada kamu, ya. Ini sesungguhnya aku, kata Allah, a'lamu, maha mengetahui, ma la ta'lamun, apa-apa yang engkau tidak ketahui. Jadi Allah punya rencana membuat, menciptakan khalifah di muka bumi ini bukan karena sekonyong-konyong, bukan karena tanpa perencanaan yang matang. Allah sudah merencanakan dengan penuh perencanaan. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Tafsir dari Sofwatut Tafasir Ali As-Sobuni ini dari ayat 26 sampai ayat 30. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menginspirasi bagi kita dan memotivasi bagi kita supaya rajin membaca Al-Quran dan rajin memahami Al-Quran. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.